Oke, hari ini kita akan bahas mengenai cut loss. Karena kadang trader maupun investor mereka itu nggak punya strategi cut loss. Karena mereka percaya bahwa investasi saham pasti untung, trading saham pasti untung. Kalau belum untung, simpen aja, nanti pasti naik. Teman-teman, banyak loh orang-orang yang pegang saham itu mungkin sudah 10 tahun, 15 tahun dan masih rugi. Contohnya ada saham yang dulu harganya itu 8.000, sekarang harganya 100-an, masih disimpan gitu loh. Jadi walaupun dari 50 sampai 100 itu untungnya 100%, kebayang ya, dari 50 jadi 100 nih, untungnya itu 100%, uang 50 juta jadi 100 juta. Ternyata dulu tuh uang dia tuh 8 miliar gitu loh. 8 miliar jadi 50 juta, naik 100 juta. Jadi kalau teman-teman lihat, wow, sahamnya naik 100%, wow, keren. Tapi teman-teman tunggu dulu, lihat dulu modal dia berapa. Nah, wah, ini dari Pak Chin Antonius sudah tahu nih sahamnya apa ini. Oke, nah jadi teman-teman, saya banyak melihat bahwa para trader di pasar modal itu kebanyakan nggak peduli dengan cut loss. Kenapa? Karena nanti masih banyak yang ngarep gitu loh. Karena teman-teman harus ingat, ngarep itu sesuatu yang berbahaya. Bahayanya itu fatal, teman-teman. Itu fatal banget. Itu merusak psikologi kita, itu merusak portfolio kita, bahkan itu merusak hubungan kita sama teman kita ataupun pasangan kita. Nggak sedikit loh seorang suami atau seorang istri dia trading saham, diem-diem dikirain pasangannya untung, tahu-taunya ya tahu sendiri lah ya, uangnya dari 1M tinggal 500 juta, uangnya dari 200 juta tinggal 50 juta. Itu nggak sedikit, banyak banget. Dan masalah terbesar dari hal ini adalah sebenarnya apa sih? Masalah terbesar itu adalah di cut loss-nya di sana. Kita harus ingat bahwa kebanyakan trader itu naik dikit dijual, turun banyak diinvest. Nah, ketika bicara turun banyak diinvest, mereka tuh nggak ada cut loss. Saya nggak kenal cut loss. Kenapa? Kalau saya nggak bisa jual untung, saya invest. Itu fatal, teman-teman. Itu fatal. Dan itu sangat berbahaya. Sayangilah uang Anda. Kenapa? Dicari susah-susah. Ada yang kerja dari pagi sampai malam, ada yang kerja sampai lembur-lemburan, ada yang walaupun ya sekarang WFH, work from home, tapi setiap jam Zoom meeting mulu sampai jam 12 malam Zoom meeting mulu. Cari duit itu susah. Jangan sampai uang itu hilang gampang di pasar modal. Oh, belum rugi kalau belum dijual. Kata siapa? Coba aja kalau kamu kepepet butuh duit, jual deh tuh saham. Nggak akan bisa gitu. Nah, jadi kita sekarang hari ini bicara cut loss. Oke, teman-teman, kalau cut loss, teman-teman bayangin seperti amputasi. Ekstrimnya seperti itu. Bahwa apa? Ada bagian badan kita yang sudah benar-benar membahayakan. Mau nggak mau dipotong sedikit di sana. Seperti itu. Nah, kadang ada yang menunda-nunda sampai akhirnya jadi banyak. Jadi makin menyebar gitu kan. Nah, di portfolio juga sama. Di portfolio itu kita nggak boleh membiarkan satu saham, dua saham jadi biang kerok. Poinnya di sana. Jadi biang kerok dalam arti gimana? Teman-teman bisa lihat gini. Misalnya ya, modal 100. Teman-teman beli saham A itu 20. Dari 20 naik 100%. Jadi 40. Itu beli 20. Sisanya beli 80. Saham yang A, B, C, D, E, F, G, dia turun. Di sana dia turun 50%. 80 minus 40. Nah, ketika minus 40, teman-teman mau untung segede apapun di saham A, udah untung 100%, nggak ada gunanya. Kenapa? Keseret turun. Di sana, teman-teman, keseret turun. Itu yang menjadikan apa? Menjadikan porto kita itu nggak pernah bisa untung. Porto kita tuh selalu isinya saham merah. Saham hijaunya nggak ada. Kenapa saham hijaunya nggak ada? Ya naik dikit dijual. Kenapa banyak merahnya? Karena turun banyak diinvest, nggak ada cut loss. Nah, oke lah, let's say begini. Let's say kita ketemu trader yang oke, saya mau cut loss. Saya udah commit cut loss. Saya akan menjadikan cut loss dalam trading plan. Ada masalah lagi, teman-teman. Masalahnya apa? Gini, oke. Harganya 1.000. Oke. Harga 1.000, supportnya 950.
Oke. Nah, ketika harga turun ke 950, lihat nih ya, ini 1000, supportnya 950. Ketika harga turun tembus 950, dia jual nggak? Belum tentu. Oke, di bawah 950 ada berapa? Oh, ada MA, ada moving average 20. Di berapa? 930. Ya udah deh, daripada saya cut loss di 950, saya nanti tunggu sampai turun tembus 930, MA 20. Turun tembus MA 20, apa yang dia lihat? MA 20 di 930. Coba kita lihat. Oh, ini ada MA 50 nih, ini MA yang lebih kuat nih. MA 50 di 890. Ya udah deh, daripada saya cut loss di 930, saya jual nanti kalau dia tembus 890, MA 50. Nah, udah kelihatan ya tipikalnya gimana ya. Tipikal nunda-nunda. Nah, harga turun ke 890, MA 50. Tembus. Yang terjadi apa? Oh, 890 tembus. Waduh, kemarin pas support pertama di 950 saya nggak jual. 930 MA 20 saya nggak jual. 890 MA 50 ini kok kayak udah rendah banget ya. Ada MA 200. MA 200 di berapa? 800. Oke? Ya udah deh, daripada saya jual sekarang, tanggung kan MA 50, 890. Nanti saya pantau aja, ini kayaknya 800 itu jadi support kuat deh. Kenapa? MA 200, MA sakral kata orang di sana. Akhirnya apa? Turun ke 800. Tembus, teman-teman. Tembus. Apa yang terjadi? Ini coba kita lihat terendah yang dulu tuh berapa sih? Terendah yang dulu, teman-teman lihat gini ya. Ini harga saham nih lagi turun, mulai naik. Oke? Dia tembus naik nih ke atas nih. Sekarang turun. Teman-teman suka melihat historis yang lalu kan? Historis yang lalu, ya kan? Level tertinggi sebelumnya itu berapa? Nah, jadikanlah itu support katanya. Di situ katanya. Jadi kalau mau lihat support, lihat level tertinggi yang dulu di bawah. Atau kalau mau lihat support, lihat level terendah yang dulu seberapa. Nah, mulai dia trader ini di 950 support nggak dijual. Di 930 ada MA 20 nggak dijual, udah 2 kali ya. Di 890 ada MA 50 nggak dijual, udah 3 kali nih. Oke, di 800 MA 200 nggak dijual. Dia lihat MA, dia lihat previous supportnya berapa. Oh, previous supportnya di 700. Please deh, lu tuh mau trading atau lu mau ngarep-ngarep doang di sana? Ketika kita menunda-nunda jual, ujung-ujungnya apa sih? Duitnya habis. Harga 1000, tunggu di 700. Teman-teman bayangin ya, beli Mercy C-Class 1M, oke? Beli Mercy C-Class 1M, 3 bulan harga dari 1000 jadi 700. Teman-teman inden beli 1M Mercy C-Class, datangnya itu Camry, sakit hati nggak? Gitu loh, sakit hati nggak? Mesennya Mercy C-Class, datangnya Camry. Oh, Camry kan masih bagus ya, itu cuman pembenaran aja gitu loh. Tapi poinnya di sana gitu loh. Poinnya di sana bagaimana? Bahwa kalau walaupun teman-teman nggak cut loss, teman-teman merasa oh kalau nggak dijual nggak rugi, teman-teman bayangin aja. Teman-teman inden BMW seri 3, teman-teman inden Mercy C-Class, tapi ketika dikirim sebulan 2 bulan lagi datangnya itu Toyota Camry. Walaupun sama-sama jadi taksi Silverbird, tapi tetap aja kan beda gitu. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar gimana cara cut loss, karena itu hal yang paling angker, teman-teman. Angker buat para trader. Karena setiap trader, setiap investor masuk ke pasar modal Indonesia dengan mimpi besar. Capital market dream. Oke, capital market dream apa? Lihat aja Warren Buffett di sana. Gitu. Dia kalau turun dia beli terus. Kenapa saham gua turun gua cut loss? Kenapa ya? Bingung juga sih. Ada yang bisa jawab nggak kenapa ya? Warren Buffett, dia saham turun terus dia beli. LKH, dia sahamnya turun terus dia beli. Kenapa saham gua turun gua cut loss?
beda. Sahamnya udah beda. Sahamnya aja udah beda. Ya kan? Itu yang pertama. Kedua, duitnya juga beda. Mereka beli saham triliunan. Kita beli saham jutaan. Atau apa? Miliaran. Ya beda cerita. Pakai uang 1M, akumulasi saham yang turun terus. Beda dengan orang yang punya uang 500 miliar lagi akumulasi saham. Beda cerita. Dia turun 20% makin senang. Kenapa? 500M teman-teman. 500M. Oke. Kalau harga dari 1000 turun jadi 700, dia dapat lembar saham lebih banyak dari yang seharusnya. Dia bisa menjadi controller, shareholder di company tersebut. Kita uang 1M, kita uang 5M atau uang 10 juta, turun beli, mau jadi apa? Jadi controller, nggak bisa. Gitu. Ngelamar kerja pun belum tentu diterima di company tersebut. Di sana. Oke? Nah, untuk bicara cut loss, jadi teman-teman harus ingat bahwa apa? Pertama, kalau kita beli saham, kita harus selalu berpikir, apa yang harus saya lakukan kalau harga tidak bergerak sesuai dengan ekspektasi saya. Itu nomor 1. Oke. Skenario buruk, bahwa kalau harga tidak bergerak sesuai dengan ekspektasi, saya harus ngapain di sana. Nah, ekspektasi itu didapat, ini nomor 2 ya. Yang pertama adalah skenario. Coba tanya dalam diri kita, apa yang akan saya lakukan kalau harga bergerak tidak sesuai dengan ekspektasi. Nomor 1. Nomor 2, oke. Ekspektasi muncul dari analisa. Jadi ekspektasi itu nggak akan jadi ekspektasi kalau teman-teman beli saham karena ikutan pom-pom. Ada orang ngepom-pom saham X, teman-teman ikutan. Ekspektasi saya, please deh. No. Kenapa? Kita udah banyak banget ngelihat banyak orang rugi dalam 2 bulan, 3 bulan ini. Kenapa? Karena ikut-ikutan kata orang. Di sana. Kata orang. Lalu, jadi saya beli saham, kenapa? Karena lihat berita, katanya berita bagus. Please deh, berita itu nongol setelah pembunuhan terjadi atau sebelum pembunuhan terjadi. Itu ekstrimnya teman-teman. Ada berita pembunuhan. Yang terjadi dulu pembunuhannya atau beritanya? Teman-teman coba jawab itu. Dan teman-teman akan mengerti, lebih baik pakai berita atau sebelum berita muncul kita udah melakukan analisa. Di sana ya teman-teman ya. Oke, jadi yang pertama tadi adalah jadi bayangkan kalau harga tidak sesuai dengan ekspektasi, apa yang akan saya lakukan. Nomor 2 adalah ekspektasi harus didasarkan dari analisa. Teman-teman mau pakai analisa fundamental, silahkan. Teman-teman mau pakai analisa teknikal, silahkan. Tapi harus komit gitu. Kalau kita nggak komit dengan analisa kita, artinya kita cuman analisa jadi-jadian. Kita cuman trader jadi-jadian gitu loh. Sayang. Daripada kayak gitu, duitnya mendingan masukin reksadana saham daripada masukin saham. Kenapa? Di reksadana saham ada orang yang lebih ngerti dari kita. Poinnya di sana. Oke, nomor 3 nih. Oke, nomor 3 adalah teman-teman harus menentukan level cut loss sebelum teman-teman membeli sahamnya. Poinnya di sana teman-teman. Nggak bisa tuh udah beli saham, gimana nih kalau turun? Cut lossnya di berapa? Yuk cut lossnya di berapa? Itu cut lossnya di berapa? Please deh. Nggak bisa teman-teman. Nggak bisa. Sebelum kita beli sahamnya, kita harus tahu level cut loss kita berapa. Jadi misalnya nih, teman-teman mau beli saham harga 1000 misalnya. Ketika harga 1000, teman-teman tahu nih, besok kalau harga saham saya beli di harga 1000, level cut loss saya di 950. Titik. Itu poinnya. Jadi kalau teman-teman nggak tahu level cut loss sebelum membeli saham, lupain beli saham tersebut. Nanti ujung-ujung naik dikit dijual, turun banyak di invest. Jadi nyangkut terus teman-teman. Jadi itu nomor 3 ya. Tahu level cut loss sebelum kita ngebeli saham. Di situ. Oke. Nomor 4 apa? Level cut loss harus sesuai dengan metode yang kita pakai. Contoh begini. Contoh. Teman-teman beli saham
karena dia naik ke atas MA 50, misalnya seperti itu. Misalnya. Jadi misalnya harga MA 50 di 1000 nih, di 1000. Jadi ketika harga saham naik lebih tinggi dari 1000, misalnya 1005, kan di atas MA 50. Oke. Ini saya ngomong sederhana aja ya, oke. Nah, artinya apa? Beli karena di atas MA 50. Maka stop loss teman-teman harus kebalikannya. Kalau dia di bawah MA 50, jual. Jadi susah bagi trader kalau stop loss-nya itu beda referensi dengan cara beli. Poinnya di sana. Atau kedua gini. Kedua misalnya ada orang yang beli saham karena pakai metode breakout. Break resist di sana. Oke? Break resist. Kalau break resist 1000, saya beli di harga 1005 misalnya. Stop loss-nya di berapa? Cut loss-nya di berapa? Turun di bawah resist. Salah. Kebalikannya. Jadi gimana? Kalau teman-teman beli karena break resist, maka teman-teman jual stop loss, cut loss kalau dia break support, balik. Nggak bisa dong. Break resist beli, turun di bawah resist, jual. Lah, harga saham kan biasa naik turun. Kenapa kita jadi parno sendiri kalau harga saham turun di bawah resist? Kan masih di atas support. Lawannya gitu. Atau yang lain misalnya ya. Misalnya begini. Teman-teman beli saham karena pakai fundamental misalnya. Teman-teman pakai fundamental, teman-teman sudah melakukan valuasi, teman-teman sudah melakukan proyeksi misalnya gini. Oh, Unilever harga turun terus. Kenapa? Karena labanya turun terus. Wah, karenanya apa? Bla 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 segala macam. Oke. Saya mau melakukan proyeksi. Ini sederhana lagi nih ya. Proyeksinya adalah saya menghitung forward EPS masa depannya dalam 3 tahun ke depan itu misalnya turun setiap tahun itu 15%. Jadi misalnya gini, teman-teman mengasumsikan bahwa bisnis Unilever lagi turun terus dalam waktu 3 tahun terakhir, tapi ekspektasi setelah 3 tahun stabil. Misalnya nih ya, saya nggak ngomong itu fakta ya, tapi itu cuma iseng-iseng saya ngomong aja nih. Jangan dianggap sebagai analisa, oke? Nah, artinya teman-teman sudah ngitung EPS tahun 2021 turun 15%, berapa? EPS tahun 2022 turun 15%. EPS tahun 2023 turun 15%. Teman-teman kan discounted dong. Teman-teman present value kan? Value-nya berapa kan? Nah, dengan asumsi per berapa kali misalnya? Per misalnya 15 kali, maka harga sekian. Gimana cut loss-nya? Udah nganalisa nih. Fundamental nih, keren. Buka laporan keuangan dan lain sebagainya. Gimana cut loss-nya? Apakah cut loss-nya karena harga sahamnya turun terus? Enggak dong. Enggak kayak gitu. Harga saham turun terus, kan kita udah memproyeksikan bahwa EPS setiap tahun dalam 3 tahun ke depan turun 15%. Wajar dong harga saham turun terus. Ya kan? Jadi cut loss-nya kapan? Cut loss-nya adalah kalau Unilever ternyata EPS tahun ini turunnya bukan 15%. Tapi tiba-tiba tahun ini turunnya adalah 20%. Cut loss. Di sana. Jadi kita harus bolak-balik metode yang kita pakai sebagai referensi beli kita. Kita beli karena break resist, maka kita cut loss karena break support. Kita beli karena di atas MA 50, maka kita cut loss kalau dia di bawah MA 50. Teman-teman ada yang beli saham karena MACD. Misalnya, karena MACD Golden Cross, tapi setelah Golden Cross dia gagal naik, turun lagi, maka teman-teman harus jual ketika MACD-nya Dead Cross. Poinnya di sana teman-teman. Poinnya di sana. Nah, jadi masalahnya di sini adalah kita beli dengar kata orang, tapi kita cut loss pakai metode moving average, misalnya seperti itu. Kita beli pakai metode breakout, tapi kita cut loss-nya pakai metode fundamental. Oh, labanya turun, udah cut loss. Salah total di sana. Oke? Yang pertama, tanya ke diri kita. Tadi ya, kita ngulang ya. Tanya ke diri kita. Kalau harga saham tidak bergerak sesuai dengan ekspektasi, apa yang akan saya lakukan? Pertama. Kedua adalah ekspektasi harus sesuai dengan metode. Di sana. Ekspektasi harus sesuai dengan metode.
Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah level yang ketiga adalah kita harus tahu level cut loss kita sebelum kita beli sahamnya. Sebelum kita beli sahamnya. Yang keempat adalah konsistensi dalam metode cut loss. Itu keterbalikan dari cara beli di sana. Yang kelima yang paling penting nih, jalanin. Nomor 1 keren, nomor 2 keren, nomor 3 keren, nomor 4 udah tahu gimana cara. Ketika harus cut loss, aduh, gue tadi lagi nggak sempet lihat market, gue nggak konsen, jadi nggak kejual deh. Aduh, kesian teman-teman. Saya ngomong kayak gini kenapa sih? Karena kita di Galeri Saham ketemu banyak orang, mau yang baru setahun di market, mau yang sudah 5 tahun di market, ada yang sudah 10 tahun di market, ada yang 20 tahun di pasar modal, tapi portonya ironis gitu loh. Kenapa? Karena nggak cut loss. Jadi nggak ada jaminan tuh orang makin lama di pasar modal makin profitable. Enggak. Makin gila kadang iya. Di sana. Makin gila kadang iya. Oke? Jadi nomor 5 adalah jalanin. Di sana. Nggak ada gunanya keren-keren ngomong, keren-keren jalan, analisa, keren-keren bikin plan, keren-keren mantau market, tapi ketika cut loss lagi ngeliat market lagi cut loss, sialan nih. Gila, lu masa cut loss sih? Wah gila, masa gue harus cut loss sih? Wah gila, ini kok parah banget. Ini bandarnya gila, kacau banget nih bandarnya ini. Wah gila nih, asingnya parah banget nih. Wah gila nih, Dow Jones-nya ngaco banget nih. Wah gila, ini Evergrande nih parah banget nih kasusnya nih. Wah bla 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 segala macam. Cari aja alasan terus. Nah, cut loss. Apalagi yang tahun 2020 ya kemarin ya, itu lebih dahsyat lagi. Kita tumbuh di sekitar 70%-an. Tahun ini outperform beberapa kali dari IHSG. Teman-teman bisa lihat dari trade journal kita. Jadi kita tuh selalu kasih lihat tuh trade journal yang break resist dibeli, yang break support dijual, break resist di harga 1000, break support di harga 1500 tuh jadi untung gitu kan. Tapi kalau break resist di 1000, break support di 950 jadi rugi. Itu kelihatan terus tuh di trade journal. Teman-teman bisa cek. Ini sekedar reminder buat teman-teman yang member. Bahwa apa? Teman-teman bisa lihat bahwa teman-teman akan melihat ada cukup banyak saham yang kita cut loss. Dan itu yang menjadikan porto itu naik bagus di sana. Teman-teman coba lihat, kalau saham yang kita pernah cut loss di dalam trade journal itu nggak kita cut loss, harga sekarang jadi berapa? Itu porto kita habis, hancur di sana teman-teman. Oke, jadi kayak ya ini kebetulan saya nggak lagi ngeliat komen ya dari Pak Adi Siregar. Ternyata cut loss sepenting itu ya, Pak. Ini penting banget teman-teman. Jadi saya nggak tahu ya teman-teman yang ikut nonton IG live ini portofolio seperti apa. Tapi kalau saya bisa bilang, trader di pasar modal Indonesia itu krisis cut loss. Trader saham di Indo krisis cut loss. Harga turun ditampung terus, simpen terus, beli terus. Teman-teman nolong bandar jualan. Bandar mau jualan. Jadi kalau bandar nih mau jualan, gue mau jualan, bisa nggak jualnya ya? Bisa lah, gampang. Kenapa? Itu orang-orang nyangkut semuanya average down terus. Lu nggak usah pusing jualan. Kenapa? Selalu ada pembeli di pasar modal Indonesia. Siapa itu? Orang-orang yang nggak cut loss. Orang-orang average down terus. Bener nggak? Bener. Oke, bener banget. Nah, ini saya kebetulan lihat komen lagi dari Pak Surya Baruna. Halo Pak, kalau konsep investor nabung saham, apa perlu setting cut loss? Perlunya gini Pak, jadi gini ya. Jadi kalau teman-teman nabung saham, saya juga nabung saham. Saya punya portofolio nabung saham, itu juga ada. Jadi nabung saham saya akan saya stop di saham tersebut kalau ternyata ekspektasi awal fundamental saya nggak berjalan lancar. Misalnya apa? Misalnya tiba-tiba company tersebut rugi. Wah, mendingan stop dulu nabung.
stop dulu di saham tersebut. Ini kenapa rugi nih? Gitu loh. Ini kenapa rugi? Ini rugi karena satu masalah yang muncul hanya sekali atau masalah permanen di sana. Oh, karena muncul sekali doang, misalnya karena ada rugi kurs, ya udahlah, itu masih different story gitu loh. Malah ketika harga turun, lumayan dong, gue beli di harga bawah, ketika laba recover, dividend yield makin tinggi, ya kan? Tapi kalau ternyata labanya turun itu permanen, karena kompetisi udah kalah saing dan lain sebagainya, mau nggak mau ya teman-teman harus stop nabung saham di saham tersebut dan cut loss di sana. Jadi itu ya Pak ya, Pak Surya ya. Nah, teman-teman ingat ya, Indonesia itu trader di Indo itu krisis cut loss di sana. Apakah saya bisa memaksa orang, lu harus cut loss? Nggak bisa. Kenapa? Nanti disalah-salahin juga gitu loh. Disalah-salahin juga. Nanti dicari-cari. Udah cut loss nih, misalnya udah cut loss di 800. Tuh kan, gue udah cut loss. Ini harga naik jadi 830. Gimana dong? Lah, kan trading plan you untuk cut loss. Tuh kan udah cut loss 800, ini naik di 850, gimana dong? Udah deh, gue buyback. Cut loss di 800, buyback 850. Setelah buyback 850, sur turun jadi 600. Banyak kayak gitu, banyak. Banyak. Kenapa? Karena dia nggak tahu cut loss di level berapa sebelum dia beli saham. Jadi teman-teman, trading plan itu penting. Karena di dalam trading plan ada unsur yang namanya cut loss. Saya lupa di IG Live ini kita udah pernah ngomong tentang trading plan belum ya? Tapi di dalam trading plan itu ada elemen cut loss. Nah, jadi nggak ada gunanya teman-teman punya trading plan yang keren, oke, kece, sophisticated, pakai bahasa Inggris semua. Kalau waktunya cut loss sudah di cut loss, diketawain. Di sana teman-teman. Oke, nah sekarang saya mau coba cek ya. Saya mau cek komen. Ini jam berapa sekarang? Oke, kita sebelum saya jawab komen atau conversation dalam komen, jadi ingat ya, ada 5 nih. 5 kunci cara efektif untuk melakukan cut loss. Pertama, sebelum teman-teman beli saham, teman-teman tanya ke diri sendiri, kalau harga saham bergerak tidak sesuai dengan ekspektasi, saya akan ngapain? Oke, nomor 2, ekspektasi lahir karena metode. Teman-teman entah pakai technical atau fundamental. Fundamentalnya beda, macam-macam. Ada yang value investing, ada yang durable investing, lain-lain. Atau technical, trend following, atau scalping, dan lain-lain. Oke, nomor 2. Nomor 3. Apa yang nomor 3 ya? Jadi lupa kan? Kok jadi lupa sih? Nomor 3. Teman-teman harus tahu level cut loss teman-teman sebelum membeli sahamnya. Itu nomor 3. Oke. Nomor 4, metode cut loss-nya harus disiplin dan konsisten. Jadi kalau teman-teman beli karena moving average, cut loss-nya pakai moving average. Kalau teman-teman beli karena MACD, teman-teman harus cut loss pakai MACD dan lain sebagainya. Dan nomor 5 adalah nomor 5 ya, jalanin. Berani nggak lo? Berani nggak cut loss di sana? Karena kadang cut loss itu cuma di mulut doang, tapi ketika action, aduh, rasanya itu kayak teman-teman lagi coba terjun di ke kolam dari tinggi gitu ya. Nah, kadang suka gitu. Oke, kita lihat komen ya. Jadi udah men-summarize materi hari ini. Di kolom pertanyaan kita coba cek. Rizky Rahmi 29, melihat JRPT masih sideways, apakah salah satu tanda kita boleh akumulasi? Tampaknya pertanyaan ini agak berbeda dengan topik kita, yaitu cut loss. Jadi mohon maaf, saya nggak jawab dulu ya Pak ya. Nggak kita jawab dulu. Excel gimana? Nah, Excel gimana? Kenapa? Excel dari Pak Nihla Korea. Excel gimana? Pertanyaannya Excelnya kenapa? Pertanyaan nggak lengkap. Hati-hati teman-teman dengan pertanyaan nggak lengkap. Excel gimana? Kenapa? Udah punya? Belum punya? Udah beli? Belum beli? Udah beli dan untung? Udah beli dan rugi? Udah jual tapi naik? Udah jual tapi turun? Banyak faktor. Jadi pertanyaan harus lengkap. Oke?
Cut loss saham jangka pendek uptrend kuat gimana? Cut loss saham jangka pendek uptrend kuat gimana? Ini gimana ya? Dari Juverio 17. Cut loss saham jangka pendek tapi jangka panjangnya tren kuat. Balik lagi. Ketika beli ngelihat tren jangka pendek atau tren jangka panjang. Kalau kita pas beli ngelihat tren jangka pendek, maka kita cut loss dalam horizon tren jangka pendek. Kalau kita beli pakai grafik gini. Kalau kita beli pakai moving average 50 dan ketika tembus EMA 50 kita lihat EMA 100 masih bagus, EMA 200 masih bagus, ujung-ujungnya kita jadi rugi. Jadi tetap harus konsisten, kita nggak boleh gonta-ganti horizon. Kita udah tahu di awal saya pakai EMA 50 which is itu moving average jangka pendek. Stick on it gitu loh. Kalau EMA 50 ditembus harus lepas. Jangan lihat EMA 100, jangan lihat EMA 200, atau jangan lihat berita dan lain-lain sebagainya. Gitu ya. Kita lihat lagi di sini mana dia? Pak Edwin Marcelo Ponco. Wah, kodenya tahu nih Pak Rio, dari 8.000 jadi 100 harganya. Iya, Pak. Itu saham penuh pembelajaran. Jadi kalau kita bisa belajar dari kasus tersebut, kita akan menjadi trader yang lebih bijaksana di sana. Tapi mau orang beli pun ya terserah mereka. Yang penting kita tahu apa yang kita lakukan. Oke. Dari Pak Surya Baruna. Emiten call gimana Pak Rio? Hold sajakah sampai tren patah atau cukup lihat harga Newcastle? Nggak bisa lihat harga komoditi doang, teman-teman. Nggak bisa lihat harga komoditi doang. Kenapa? Teman-teman harus ngerti bahwa di sektor komoditi, kontrak-kontrak yang dibuat itu bisa jadi berbeda dengan harga komoditi di dunia. Di sana. Nanti ketika ada perusahaan yang sudah over supply, akhirnya dia mungkin akan membuat kontrak yang harganya di bawah dari harga komoditi dunia. Jadi nggak boleh lihat hanya harga komoditi. Jadi kalau teman-teman udah memiliki saham-saham batu bara, teman-teman balik lagi, ketika beli sudah ngerti belum cut loss-nya pakai apa? Itu dia. Nah, paling gampang nih ya, teman-teman pakai trend line aja. Itu yang paling gampang dulu, tapi kadang paling susah. Kenapa? Beda orang beda trend line. Si A ngomong gini, si B ngomong gini, si C ngomong gini, si D ngomong gini, tote melengkung, kan bingung kan? Tapi coba trend line dulu. Selama dia belum patah trend line, nggak usah jual dulu. Tapi kalau bicara call, artinya teman-teman nggak bicara cut loss nih. Teman-teman bicara adalah profit taking. Oke? Cut loss adalah kalau break di mana kita belum untung. Tapi kalau ketika dia sudah mencapai titik jual yang kita udah untung, maka itu namanya adalah profit taking. Oke. Nah, Pak Ferry 757, persentase cut loss berapa ya Pak Rio ya? Nah, ini nggak bisa pakai persentase Pak. Jadi teman-teman, cut loss itu tidak boleh pakai persentase. Kenapa? Setiap saham punya volatilitas indeks yang berbeda. Jadi yang paling penting di sini adalah di poin nomor 4 tadi, teman-teman harus konsisten dalam angka cut loss. Bahwa apa? Kalau teman-teman beli pakai moving average 50, teman-teman harus cut loss berdasarkan EMA 50. Jadi kalau ternyata EMA 50 hanya 3% dari level harga sekarang dan dia turun tembus, ya maka teman-teman cut loss level teman-teman adalah minus 3%-an. Tapi kalau teman-teman dengan moving average 50 nih ya, EMA 50 udah naik, harga udah naik, dan dari jarak antara harga dengan EMA 50 itu sekitar 8%, mau nggak mau cut loss level teman-teman ada di minus 8%-an gitu. Jadi nggak bisa saya mau beli Bumi, saya mau cut loss kalau turun 5%. Saya kalau mau beli ITMG, saya mau cut loss kalau turun 5%. Saya beli BBTN, saya akan cut loss kalau turun 5%. Itu nggak bisa. Itu kacau. Artinya apa? Kalau kita beli pakai stop loss itu adalah persentase, di harga berapapun gue beli aja itu saham. Harga saham udah naik 100%, gak apa-apa, gue beli itu saham. Nanti turun 5% gue cut loss. Tapi faktanya teman-teman, adalah cut loss hanya ada di kepala, tapi tidak ditradingkan di sana. Jadi dengan teman-teman ngerti level beli pakai indikator apa,
maka kebalikannya menjadi level cut loss. Kalau indikator itu terbalik, teman-teman akan mikir-mikir, ini lebih baik gue beli atau enggak. Contoh, oke? Contoh pakai level EMA 50. Jadi saya mau beli saham kalau berada di atas EMA 50. Nah, ITMG ini lagi bagus-bagusnya nih, saya mau beli dong. Kan udah di atas EMA 50. Ya lihat dulu dong, udah naik 50% di atas EMA 50 nggak? Ya pasti. Ya kalau pakai EMA 50, ya harusnya pas awal-awal dia naik ke atas EMA 50 dong, baru dibeli. Bukan udah tinggi-tingginya dong. Gitu loh. Jadi cut loss berdasarkan persentase, jangan. Bahaya. Oke, dari Brownies Mary. Pak bagaimana menghilangkan sakit hati setelah cut loss? Sering-sering cut loss, Bu. Cut loss sekali, 2 kali kadang kita kesel. Tapi coba dilihat, untung nggak saya cut loss? Bersyukur nggak saya cut loss? Tapi jangan lihat besok, karena bisa di rebound dulu dikit. Tapi lihat dalam seminggu, sebulan. Untung nggak saya cut loss? Oke? Nah, gimana cara kita bisa konsisten cut loss adalah kalau kita konsisten menjalankan cut loss yang seharusnya kita jalankan di sana. Nanti lama-lama cut loss itu hal yang biasa, teman-teman. Hal yang biasa. Oh, Java break support, cut loss. Gitu loh. Oh, apa MLPL break support, cut loss. Di sana. MPPA break support, cut loss. Tapi katanya ada crossing gede lo, ada hubungan dengan GoTo lo, ada bla bla segala macam. Itu cuma cerita. Di sana. Pemain gede mau jualan, urusan mereka. Udah different story. Gitu. Oke? Jadi menghilangkan sakit hati adalah harus dicoba beberapa kali. Di sana. Oke? Dari Mil Dewi, berat buat cut loss karena kita pikir akan naik lagi. That's it. Itu permainan psikologis. Jadi musuh trader adalah psikologi kita sendiri. Bahwa harusnya jual, tapi saya rasa bisa naik lagi. No, gak bisa, teman-teman. Ini sama kayak teman-teman lihat teman kita, pasangan kita, mungkin anak kita, mungkin orang tua kita, mungkin, oke? Ya nanti, ya mungkin suatu saat dia akan berubah. Berubah nggak? No. Setiap orang punya karakternya, setiap saham punya karakternya di sana. Tapi dalam kehidupan sosial kita nggak bisa cut loss. Tapi kalau di saham, buset, ada perjanjian emangnya beli saham harus setia sehidup semati, dalam suka dan duka segala macam. Gue beli saham ITMG sampai gue mati. No, cut loss di sana. Itu bedanya di saham. Sahamnya nggak kenal kita, kenapa kita nggak tega? Sahamnya nggak kenal kita, gitu loh. Kita juga nggak kenal sahamnya, kita cuma tahu ITMG. Kantornya di mana? Nggak ada yang tahu di mana, ya kan? Nggak ada yang tahu di mana. Tambangnya di mana? Nggak ada yang tahu di mana. Batu baranya segede apa? Nggak ada yang tahu. Lo aja nggak kenal dia, kenapa pakai feeling, baper? Jangan. Oke? Nih, audio P2P. Friend sampai kapan di hold ya? Itu mah udah harus di cut loss. Kita aja bisa nggak berteman sama friend kita. Masa sama friend saham kita tetap berteman? Ya kan? Itu harus cut loss. Nggak bisa. Mau ada berita apapun, mau ada story apapun, mau ada corporation apapun, kalau nih gini deh. Coba ya, kita lihat friend nih. Ini saya lihat friend cukup banyak orang nyangkut di friend nih. Kebayangkan? Indonesia krisis cut loss. Ini ya. Teman-teman kalau yang di member GS Pro, nih di GS Pro ini teman-teman ada mana nih? Nggak ada nih. Ini ada aplikasi, jadi teman-teman bisa tahu nih level cut loss setiap saham tuh berapa. Jadi friend itu sudah disuruh cut loss, bukan suruh cut loss lah, disuruh jual. Jadi yang beli di bawah untung, tapi yang beli di pucuk harus cut loss gitu ya. Friend itu udah disuruh cut loss dari sejak turun menembus angkanya, lihat nih ya. Tuh. Friend.
Sekarang berapa sih? Ya ampun, 90-an. Waduh. Jadi Friend itu disuruh jual sejak 144. Oke, sekarang harganya 90-an. Teman-teman beli apa ya? Beli Agia, datang Agia bekas second habis dipakai 4 tahun. Itu istilahnya. Friend gak tuh? Nggak friend. Jadi hindari aja. Nah, kalau udah kondisi kayak gini saya udah susah ngomong. Kenapa? Karena referensi saya adalah di 144. Jadi kalau sekarang udah di harga 90-an, tanya cut loss atau enggak, to be honest, udah susah dibilang gitu loh. Kenapa? Angka saya udah lewat. Bisa jadi mohon maaf nggak bisa dijawab, tapi lebih baik ada kesempatan lepas dulu aja lah. Tapi cek teknikal lah ya, cek teknikal. Dari Pak Taufik 1070, back apakah right issue-nya layak? Back-nya apa ya? Backs. Ya nggak usah lah. Teman-teman kan trader, Bapak kan trader, ngapain ikutan right issue? Right issue tuh untuk pemegang saham mayoritas, biar suaranya nggak hilang, biar voting powernya nggak hilang, biar kursinya 3 nggak jadi 2 di company tersebut. Kita trader, udahlah right issue mah nggak usah diikutin. Dari Bu Widya, apa ini? Support fraktal apakah sama dengan support kuat? Ini beda macam-macam. Jadi support fraktal adalah support harga di level dalam periode misalnya let's say 5-10 hari terakhir. Tapi kalau support kuat itu adalah support yang dulu tuh dia sempat konsolidasi setahun misalnya, resisten di 1000, dia naik udah sampai 2000, maka pasti 1000 adalah support kuat. Tapi apakah kita cut loss tunggu 1000 dari harga 2000? No. Nah, kita pakai salah satunya adalah pakai fraktal. Lalu dari sisi Tiarana, bener kok merusak psikologi. 1, saham yang merah bikin fokus ke situ terus. Yes. Terjebak ARB berjilid-jilid. Ya, itu dia teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya portfolio, ada 5 saham, yang satu turun terus, percaya deh, 4 yang lagi hijau pasti dijual. Kenapa? Gua takut nanti turun kayak si saham nomor 1 ini. Udah jual. Akhirnya apa? Turun terus. Di sana. Turun. Dan fokus kita di sana. Kita lupa di sana ada yang saham-saham cantik. Kita hanya fokus pada saham-saham yang nyangkut. Di sana. Saham nyangkut tuh kayak teman-teman lihat handphone tapi nggak ada handphonenya. Bodong. Gitu loh. Jangan kayak gitu. Pegas gimana Pak Rio? Loh, Pegas kan lagi bagus. Kenapa ngomong cut loss? Loh. Wait. Dari Pak Eko Oke. Pegas gimana ya Pak Rio? Saya average 1350. Apakah saya hold atau cut loss? Saya bingung. Pegas tuh lagi bagus-bagusnya. Saya lagi profit. Loh. Udah untung dong. Pegasnya kan close 1445. Modal average-nya 1350. Udah dong, nggak masalah dong. Nggak masalah Pak, hold aja Pak. Itu hold aja. Oke. Nah, itulah dia poin tadi saya bilang nomor 3, bahwa sebelum beli saham Pegas, teman-teman harus tahu cut loss di level berapa. Nah, untuk kasus ini artinya belum nonton IG live ini pas kemarin, ya nggak? Oke, dari Pak Maki M Ansori. Pak, kayaknya ngopi sambil trading di situ enak ya? Iya nih, saya lagi nyantai. Enak Pak, bener Pak. BBRI masih hold kah? Masih dong. Kan masih uptrend BBRI. Aduh teman-teman, kalau BBRI udah beli modal bawah, apalagi nebus right issue di 3.400, udahlah. BRI itu simpen terus untuk anak cucu. Selama dia labanya bagus terus ya. Selama profit terus, itu simpen aja. Itu dividennya nanti bakal bisa membiayai hidup
ketika pensiun, asal belinya nggak cuma 1 juta perak gitu loh, asal BRI dibelinya seharga mobil lah, atau kalau lebih berani seharga rumah. Nah teman-teman, ini dia, kalau teman-teman bilang bahwa saya adalah investor fundamental, sudah belum melakukan ini? Beli saham, invest saham seharga rumah. Kalau belum, you're not the real investor. Kenapa? Tempat tinggal rumahnya 2M, tapi beli saham BBRI cuma 5 juta dan invest fundamental. No, itu nggak kelihatan keyakinannya. Itu nggak kelihatan keyakinannya. Coba teman-teman lihat ya, invest. Tanya, saham lu udah seharga rumah lu belum? Di sana. Loh kok ngomong-ngomong harta yang lain? Lah, lu kan tinggal di rumah. Ya dong, gue mau tahu keyakinan lu seharga rumah nggak? Karena aset terbesar yang orang rata-rata sudah pernah beli adalah rumah. Setuju? Kalau nggak punya rumah, mobil, ya kan? Jadi kalau dia, gue belum punya rumah, gue tinggal di orang tua, gue anak tunggal, ngapain pusing-pusing gue cari rumah? Oke, saham lu udah seharga mobil lu belum? Di sana, yang lu invest udah seharga mobil nggak? Kalau belum, belum, gue baru seharga Vario. Lupain deh, ngomong doang. Oke. Lalu jadi BRI simpen aja selama dia laba terus. TAPG dari Ibu Grace Su. TAPG. Ya udah untung kan, bagus banget. Hold aja. Jadi kalau udah saham seperti ini, dia butuh konsolidasi untuk membentuk support baru. Kalau nggak ada konsolidasi, support nggak naik di sana. Jadi kalau teman-teman di membership kita di GS Pro, itu kan kita ada grupnya ya. Jadi banyak yang nanya nih, ini saham gimana Pak? Apakah udah supportnya udah terbentuk? Belum terbentuk. Tunggu 2 hari lagi, tunggu 3 hari lagi. Kenapa? Ya memang ada flow yang harus dijalani dalam sebuah saham untuk bisa membentuk support baru. Oke, dari Kevin Chiang. Kalau nggak di cut loss tapi dilakukan average dollar cost averaging, bahaya. Gini, dari Pak Kevin Chiang ya. Jadi kalau nggak di cut loss tapi average down lah. Gini, kita beli di sini, oke? Harga turun segini, cut loss, oke? Kalau dia turun terus, kita nggak punya sahamnya, gitu ya. Nah, sama orang yang beli di sini sama, turun sini, tapi dia nggak cut loss, tapi dia average down sampai harga di bottom. Average price dia di sini dong, ya kan? Kenapa nggak cut loss aja? Nanti ketika di bawah, semua uang buat average down itu beliin pas lagi di bawah. Lebih enak nggak? Lebih enak, gitu. Oke, dari Gary Tong. Apa bedanya ekspektasi sama berharap? Kalau berharap nggak pakai mikir, gitu Pak. Tapi kalau ekspektasi punya kalkulasi di sana. Jadi kalau ada orang yang beli saham, gue beli nih, kayaknya bisa dari 1.000 bisa jadi 2.000. Ini sih ekspektasi gue ya. Itu harapan. Itu ngarep di sana. Tapi ekspektasi adalah hasil dari proyeksi. Teman-teman beli bisnis, teman-teman buka franchise, teman-teman buka coffee shop, teman-teman buka restoran, ada ekspektasi nggak? Ada. Kenapa? You ngitung setiap hari laku berapa, setiap orang beli berapa nominalnya, setiap tahun berapa omsetnya, ekspektasi berapa di sana. Kalau berharap, oke, kamu targetin setiap hari penjualannya berapa? Udahlah, rezeki nggak kemana, gitu. Kalau gitu tiap bulan targetnya mau gimana? Udahlah, nggak usah dipikirin, rezeki itu nggak kemana, pasti ada rezeki buat kita. Itu berharap, bukan ekspektasi, gitu Pak. Di sana. Tapi kalau ditanya saham apa yang bagus disimpan sampai diwariskan, nah tadi udah ada contohnya tuh, salah satu BRI. Lalu dari Sahi Granola, sebentar, saya masih punya waktu nggak di sini? Sahi Granola, rugi banyak kalau model seperti ini, kan Bandar jago technical bro. Model apa ya? Rugi banyak kalau model seperti ini.
kan Bandar jago technical. Oh, Bandar mah nggak perlu jago technical. Untuk apa? Oh gini, oke, saya ngerti. Jadi kita cut loss itu nguntungin Bandar, mungkin gitu kali ya. Jadi Bandar nggak bikin kita cut loss biar kita hilang barang, mungkin gitu kali ya Pak Bu ya. Kalau itu kasusnya, nggak perlu capek-capek Bandar bikin kita nggak punya barang. Bandar tarik aja harga mencapai resist, retail pasti jualan. Ya nggak? Trader retail tuh selalu mengenal beli di support, jual di resist. Jadi ketika logikanya kalau saya Bandar, ini saham terlalu banyak di retail nih. Saya mau ambil dari retail semuanya. Mendingan saya turunin harga biar mereka cut loss, atau saya naikin harga biar mereka jual. Saya lebih milih naikin harga biar mereka jual. Naikin aja sampai ke resisten, itu pada jualan retail. Nanti ketika udah di tangan Bandar, dinaikin terus, semuanya ngelongo. Dijual, naik. Dibeli, turun. Gitu kan? Nah, daripada dia bikin kita cut loss. Kenapa? Ketika kita turunin harga, kita nggak pernah tahu loh ada somebody with big money di sana yang ketika kita bikin harga turun, berharap retail cut loss, itu barang dimakan sama orang lain. Kita jadi hilang barang, Bandarnya. Bikin aja sampai ke resisten, pasti retail jualan kok. Oke. Oke, sebentar. Dari Nelson C. Yes, nomor 5 jalanin paling susah. Betul, Pak. Betul. Poin 1, 2, 3, 4 planning kita bisa kita rencanakan. Tapi nomor 5 ketika udah waktunya cut loss, apa iya ya? Kayak nembak cewek aja. Maju, mundur. Kayak gitu.